Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika ekonomi. Penerapan turunan fungsi maksimum dan minimum dalam ekonomi. Jadi ini merupakan bab lanjutan dari bab sebelumnya terkait dengan penerapan fungsi turunan fungsi dalam ekonomi. Mereview kembali tentang fungsi naik, turun, dan titik ekstrim ya. Dalam sebuah derivatif, maka turunan ini bisa kita selidiki berdasarkan apakah pada titik tertentu suatu fungsi itu naik ke atas atau mungkin turun gitu ya. Misalnya kita punya y sama dengan fx, kemudian titik ekstrimnya adalah f absen x sama dengan 0 untuk mencari titik ekstrimnya. Kemudian fungsi dikatakan naik jika f absen x nya lebih besar daripada 0. Kita tahu f absen adalah turunan pertama. Kemudian dikatakan fungsi turun jika f absen x-nya kurang dari 0 atau negatif. Contoh 1, gambarkanlah grafik y sama dengan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 12x plus 5. Maka kita bisa menggunakan atau mencari titik ekstrimnya dengan menggunakan f absen x sama dengan 0. F absen x sama dengan 0, berarti kita turunkan ya fungsi ini. Turunannya adalah sepertiga x pangkat 3 menjadi x kuadrat, kemudian min 4x kuadrat turunannya menjadi min 8x, kemudian plus 12x menjadi 12, 5 nya menjadi 0 sama dengan kan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Setelah difaktorkan ketemu x sama dengan 2 atau x sama dengan 6, berarti titik ekstrimnya ada 2. Lah, untuk mengetahui suatu fungsi naik atau turun, maka kita bisa menyelidiki nilai tertentu di sekitar titik ekstrim. Misalnya kita ambil x sama dengan 1, berarti sebelum 2 ya, kita ambil x sama dengan 1. Kalau kita substitusikan kepada turunan pertamanya, nanti ketemu yaitu adalah 5. Kita substitusikan saja ke sini, nanti hasilnya adalah 5, lebih besar daripada 0. Berarti fungsi tersebut saat x sama dengan 1 itu naik. Misal kita ambil lagi titik antara 2 dan 6. Misalnya kita ambil titik 4. Kemudian substitusikan lagi ke turunan pertamanya, dihasilkan adalah min 4. Berarti kurang dari 0. Berarti saat x sama dengan 4 itu berarti turun. Untuk x sama dengan 8, di sebelah kanannya x sama dengan 6 berarti ya. Maka ketika disubstitusikan ke turunan pertamanya dihasilkan 12, berarti lebih besar daripada 0. Berarti fungsi tersebut naik. Jadi saat x sama dengan 1 dia naik, kemudian saat x sama dengan 4 dia turun, kemudian saat x sama dengan 8 dia juga naik. Apalagi dibantu dengan adanya titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini kita gambarkan semua. Sehingga kalau kita gambarkan grafiknya ya, maka akan menjadi seperti ini. Jadi saat x-nya sama dengan 1 tadi naik, dia di sini berarti fungsi naik. Kemudian saat x-nya sama dengan 4 tadi ya, maka dia fungsinya turun. Kemudian saat x-nya sama dengan 6, kita ambil 6 atau 7, maka dia naik lagi. 8 ya. Saat x-nya 8, maka diambil lagi, naik lagi dia. Dan titik ekstrimnya adalah 2 dan 6. Nah, itu terkait dengan grafik fungsi, baik itu fungsi naik ataupun turun. Sehingga dengan keterangan adanya fungsi naik, turun, naik, maka kemudian ditambah dengan titik ekstrim, kita bisa menganalisis sebuah kurvanya. Selanjutnya adalah keuntungan produsen. Ini merupakan penerapan dalam ekonomi terkait dengan fungsi maksimum dan minimum. A. Keuntungan maksimum. Dalam ekonomi, seorang produsen memproduksi barang-barang untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Ya, dalam teori ekonomi memang seperti itu. Jadi seorang produsen akan bagaimana caranya produksinya itu bisa menghasilkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Lah,
produsen akan menentukan output tertentu yang memberikan keuntungan atau laba tertinggi, ya, dan biasanya akan cenderung stabil. Jadi dia tidak akan merubah outputnya kembali, baik itu mengurangi atau juga menambah jika output tertentu tersebut kemudian sudah dianggap menghasilkan laba yang maksimal. Keuntungan maksimum dapat dianalisis dengan derivatif atau turunannya, karena TR dan TC merupakan fungsi dari jumlah output yang dihasilkan atau terjual. TR kita tahu bahwa TR itulah total revenue atau total penerimaan, sedangkan TC adalah total cost. Keuntungan maksimum akan tercermin dari kurvanya, di mana jarak terlebar antara kurva TR dan kurva TC. Perlu diingat ya, ini sudah pernah disampaikan bahwa P atau keuntungan ya, keuntungan maksimum ini rumusnya adalah TR dikurangi TC, di mana TR itu adalah total penerimaan, total revenue, dan TC adalah total cost, total biaya. Dan P ini optimum saat P absen sama dengan 0. Optimum itu bisa maksimal atau minimum. Nah, untuk mengetahui apakah P optimum sebagai titik balik maksimum atau minimum dengan menguji P double absennya, ya. Apakah lebih besar daripada 0 atau kurang dari 0? Apabila diringkas akan menjadi, ini adalah rumus keuntungan. Kemudian P akan optimum saat P absennya sama dengan 0. Artinya turunan pertama dari P ini itu disamakan dengan 0. Atau bisa menggunakan pendekatan MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost, gitu ya, sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya. Kita akan menggunakan kedua-duanya nanti pada contoh, baik itu menggunakan pendekatan P absen sama dengan 0 atau menggunakan pendekatan MR sama dengan MC beserta ilustrasi grafiknya. Jika P double absen kurang dari 0, maka ekstrim maksimum atau keuntungan maksimum. Namun sebaliknya, jika P double absen lebih besar dari 0, maka ekstrim minimum atau kerugian maksimum. Nah, ini adalah ringkasan dari beberapa rumus yang bisa dipakai. Sehingga bisa kita ringkas secara sederhana. P absen sama dengan 0 itu merupakan syarat pertama, necessary condition, syarat perlu ya. Kemudian untuk mengecek apakah dia keuntungan maksimal atau minimumnya dengan menerapkan P double absennya kurang dari 0. Ini adalah syarat kedua. Nah, sehingga kita bisa menggunakan kedua syarat ini untuk menganalisis sebuah fungsi. Atau kita juga bisa nanti kita padukan dengan penggunaan MR sama dengan MC gitu ya. Khusus untuk syarat yang pertama. Misal contoh 2 ya. Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR, berarti total revenue adalah ini. Kemudian biaya totalnya atau TC-nya adalah 50 plus 20 Q, maka tentukanlah jumlah output yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Penyelesaiannya, P kita tahu adalah sama dengan TR dikurangi TC. Berarti fungsi ini TR akan dikurangi TC. TR-nya adalah 100 Q dikurangi 4 Q kuadrat, kemudian dikurangkan dengan 50 plus 20 Q. Sehingga nanti kalau dijumlah atau dikurangkan ya, menghasilkan P sama dengan 80 Q min 4 Q kuadrat min 50. Lah, sekarang kita akan menerapkan kondisi di mana seorang produsen akan mendapatkan keuntungan yang maksimum, di mana syarat yang pertama adalah P absennya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah P double absen, akan kita cek yang kurang dari 0 atau negatif. Yang pertama, syarat yang pertama ya, P absen sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Dua-duanya akan kita coba. P absen kita turunkan untuk P-nya. P-nya adalah ini. Min 80 Q berarti hasilnya adalah 80 dikurangi dengan min 4 Q kuadrat, turunannya adalah 8 Q. Kemudian disama dengan 0.
Sehingga 80 min 8Q sama dengan 0, berarti Q itu hasilnya adalah 10. Berarti maksimum di titik Q sama dengan 10. Nah, kemudian syarat yang kedua, maka kita bisa mengambil syarat yang kedua, yaitu adalah P double absen, turunan keduanya. Turunan dari keduanya berarti turunan dari ini ya, dari P absen itu merupakan turunan kedua dari P. Sehingga turunannya adalah 80, turunannya adalah 0, kemudian min 8Q, turunannya adalah min 8. Karena turunan keduanya adalah negatif 8 kurang dari 0, berarti syarat kedua ini terpenuhi. Berarti kalau kita ingin menjawab persoalan ini, maka keuntungan maksimum terjadi saat Q-nya sama dengan 10. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin melakukan pendekatan menggunakan MR sama dengan C, marginal revenue sama dengan MC, ini akan sama saja. Misal kita punya MR sama dengan MC, berarti MR itu didapatkan dari turunan pertama dari total revenue atau TR. TR-nya adalah 100Q min 4Q kuadrat, maka MR-nya adalah turunan pertamanya 100Q, berarti turunannya adalah 100, kemudian min 4Q kuadrat, turunannya adalah 8Q. Sedangkan untuk TC-nya atau total cost-nya yaitu 50 plus 20Q, sehingga marginal cost-nya turunan pertama dari TC yaitu adalah 20. Lah, kemudian disama dengankan saja MR sama dengan MC, berarti MR sama dengan MC, sehingga menjadi 100 min 8Q sama dengan 20. 8Q sama dengan 80, Q sama dengan 10, sama. Jadi keduanya ini bisa digunakan salah satu saja, baik itu menggunakan langsung turunannya, turunan dari P, atau menggunakan pendekatan MR sama dengan MC gitu ya. Jadi ketemu Q-nya adalah 10. Setelah itu tinggal dicek apakah syarat yang keduanya juga memenuhi. Jadi jelas di sini bahwa kita bisa menggunakan dua pendekatan ya, baik itu menggunakan P absen sama dengan 0 untuk syarat pertamanya, atau menggunakan pendekatan MR sama dengan MC, di mana MR adalah turunan pertama dari TR dan MC adalah turunan pertama dari TC. Sebagai ilustrasi grafiknya ya, ini hubungan antara MR dan MC juga nanti. Jadi ini adalah ilustrasi grafik dari TR sama dengan 100Q min 4Q kuadrat. Sedangkan ini adalah total cost-nya. Nah, ini adalah perpotongan antara kedua titik. Nah, sekarang kalau kita analisis ya, yang perlu diperhatikan dalam menganalisis sebuah grafik adalah TR merupakan fungsi penerimaan, sedangkan TC adalah fungsi biaya. Daerah keuntungan itu terjadi saat di mana TR ini berada di atas dari TC. Dalam hal ini adalah daerah keuntungan. Sedangkan kalau di bawahnya di sini lagi, ini posisi TC berada di atasnya TR. Ya, maka dia akan mengalami kerugian. Ini adalah daerah kerugian. Ini pun juga daerah kerugian. Jadi saat Q-nya di sini, maka TC itu biayanya itu lebih besar daripada TR. Sehingga ini kita sebut sebagai daerah kerugian, yang sebelah kiri juga sama. Daerah keuntungannya itu adalah ini, perpotongan antara BEP ini dengan BEP yang satunya lagi. Karena dalam posisi ini TR berada di atas grafik TC. Jadi pada daerah ini yang berwarna pink, yang TR ini berada di atasnya. Maka posisi ini atau daerah ini adalah daerah keuntungan. Nah, untuk mengetahui keuntungan maksimumnya secara grafik, kita bisa menentukan jarak terlebar. Kalau di sini juga merupakan keuntungan, di sini juga keuntungan, tapi kita harus tahu jarak terlebar antara TR dan TC. Jarak terlebarnya misalnya adalah dari sini ke sini. Di sini juga mengalami keuntungan, namun dia tidak maksimum. Maka untuk secara grafik, untuk mengetahui keuntungan maksimum itu jika jarak terjauh antara grafik TR ini dengan grafik TC. Nah, tadi kita sudah menghitung secara aljabar
Q-nya ternyata maksimum saat Q-nya sama dengan 10. Nah, berarti jarak terjauh antara TR dengan TC adalah ini. Berarti ini adalah keuntungan maksimum. Saat Q-nya sama dengan 9, mungkin juga mengalami keuntungan karena masih berada di dalam daerah yang menguntungkan namun tidak maksimum. Berarti saat Q-nya sama dengan 10 atau output dari jumlah produksinya itu, maka nanti dia menghasilkan keuntungan yang maksimum ini. Kalau dianalisis berdasarkan MR dan MC, ini juga sama. Kita tahu MR itu adalah turunan pertama dari TR. Sehingga grafiknya kalau kita turunkan nanti grafiknya seperti ini, berupa garis lurus karena TR-nya berupa fungsi kuadrat. Ini adalah grafik MR di mana turunan dari TR 100 dikurangi 8Q. Sedangkan untuk MC marginal cost-nya itu turunan dari TC yaitu 20. Berarti di MC sama dengan 20 berupa garis konstan. Lah, perpotongan MR dan MC ini adalah titik atau jumlah output yang maksimum juga. Sehingga yang dimaksud ini lagi sama dengan 10. Jadi kalau dianalisis berdasarkan TC dan TR-nya menggunakan turunan pertamanya juga ini analisis grafiknya. Sedangkan kalau dianalisis berdasarkan MR dan MC, ya, di mana MR sama dengan MC adalah kondisi keuntungan maksimum, maka perpotongannya itu yang dimaksud, yaitu Q sama dengan 10. Sehingga keduanya terilustrasikan dengan jelas, baik menggunakan TC dan TR, menggunakan turunan pertama dari P, atau menggunakan pendekatan marginal revenue sama dengan marginal cost. Selanjutnya adalah tentang keuntungan pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual dalam pasar sehingga tidak ada persaingan. Jadi dia mendominasi atau memonopoli pasar. Interaksi antara permintaan dan penawaran hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan konsumen. Itu adalah pasar monopoli. Lah, laba maksimum tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Ini sama ya, dengan konsep sebelumnya, baik itu di pasar monopoli maupun pasar persaingan sempurna. Syaratnya adalah MR sama dengan MC atau MC sama dengan MR. Lah, contoh 3 yaitu penerimaan total. Misalnya kita punya min 2Q kuadrat plus 1000Q, kemudian total cost-nya yaitu Q pangkat 3 min 59Q kuadrat ditambah 1315Q plus 2000. Tentukan keuntungan maksimumnya. Maka penyelesaiannya sama, caranya seperti tadi. Kita bisa menggunakan turunan yang pertamanya ya. P sama dengan TR dikurangi TC. Jadi kita tentukan dulu rumus P-nya. TR dikurangi dengan TC, kemudian setelah itu ketemu yaitu min Q pangkat 3 ditambah 57Q kuadrat min 315Q min 2000. Ini adalah pengurangan dari TR dikurangi TC. Syarat pertama, P absen sama dengan 0, berarti turunan pertama dari ini ya disama dengan kan 0. Turunan pertamanya berarti min 3Q kuadrat. Kemudian turunan pertama dari ini adalah 2-nya maju ke depan, berarti menjadi 114Q pangkat 1. Kemudian min 315Q turunannya adalah min 315. Sedangkan yang ini hilang, sama dengan 0. Kemudian kita hilangkan dulu negatif di depan 3Q kuadrat ya, atau langsung dibagi 3 ya. Kita bagi 3 biar 3-nya tidak ada di depan Q kuadratnya, bagi 3 semuanya menghasilkan min Q kuadrat plus 38 Q kuadrat min 105. Ini semuanya dibagi 3. Setelah itu bisa kita faktorkan ya, Q-nya min Q plus 3, terus kemudian kita ketemu juga Q min 35.
sehingga nanti ketemu Q-nya sama dengan 3 atau Q sama dengan 35. Atau bisa disederhanakan, negatifnya dikalikan dengan negatif semua juga, nanti pada akhirnya ketemu Q sama dengan 3 dan Q sama dengan 35. Lah, setelah itu syarat keduanya adalah kita cek ya, P double absennya yang kurang dari sama dengan 0. P double absennya adalah min 6Q, yaitu turunan dari ini ya, turunan dari ini. Min 3Q kuadrat turunannya adalah min 6Q. Kemudian turun dari 114Q turunannya adalah 114. Min 315 hilang. Nah, kemudian kita coba untuk masing-masing titik ini terhadap turunan keduanya. Misal untuk Q sama dengan 3 kita substitusikan ke sini, yaitu ketemu 96 positif, berarti lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 berarti ekstrim minimum. Sedangkan titik yang kedua yaitu Q sama dengan 35, ketemunya adalah negatif 96. Berarti dia adalah kurang dari 0, berarti ekstrim maksimum lah. Berarti nanti perusahaan tersebut akan mengalami keuntungan maksimum saat Q-nya sama dengan 35. Atau menggunakan pendekatan MR sama dengan MC, nanti akan ketemu sama. TR-nya adalah ini, kemudian MR-nya turunan dari TR. Kemudian TC-nya ini, kemudian turunan dari TC adalah MC. Setelah itu sama dengan kan MR sama dengan MC, nanti ketemu, kemudian difaktorkan juga, ketemu Q sama dengan 3 dan Q sama dengan 35. Jadi untuk syarat yang pertama kita bisa menggunakan dua cara. Dengan yang pertama yaitu P absen sama dengan 0 atau pendekatan MR sama dengan MC. Lah, untuk mengetahui keuntungan maksimumnya maka tinggal kita masukkan, karena Q sama dengan 35 adalah ekstrim maksimum, berarti ini adalah jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum. Maka tinggal kita substitusikan Q sama dengan 35 ini ke Q, ke P ya, ke P, di mana P-nya adalah ini. Setelah disubstitusikan nanti ketemu keuntungannya adalah 13.925. Misal satuannya adalah juta atau mungkin triliun, tergantung satuannya nanti. Selanjutnya adalah gambar grafik dari TR dan TC. Yang pertama adalah TC yang berwarna biru ini, kemudian yang berwarna pink ini adalah TR. TR itu total penerimaan, TC adalah total cost atau biaya. Untuk memahami gambar grafik ini, perhatikan antar titik potong. Titik potong yang pertama, perpotongan yang kedua, perpotongan yang ketiga. Antara perpotongan yang pertama dengan yang kedua, ini adalah daerah di mana produsen mengalami kerugian. Karena secara grafik, kurva yang berwarna biru berada di atas dari kurva yang berwarna pink. Artinya total pengeluarannya lebih tinggi daripada total penerimaan. Sedangkan antara titik potong yang kedua dengan yang ketiga, di sini untuk secara grafik yang berwarna pink ini lebih atau berada di atas dari yang berwarna biru. Nah, sehingga bisa kita katakan ini adalah daerah keuntungan karena grafiknya berada di atas daripada yang berwarna biru. Kemudian daerah yang ketiga adalah setelah titik potong yang ketiga ke kanan itu adalah daerah kerugian juga, karena kurva yang berwarna biru biaya ini lebih tinggi berada di atasnya daripada kurva total penerimaan. Lah, hanya saja kita ingin mengetahui daerah keuntungan dan pada saat Q tertentu di mana keuntungan yang maksimum. Berarti di sini juga saat Q-nya di sini berarti juga mengalami keuntungan, di sini juga keuntungan. Namun keuntungan maksimum terjadi saat jarak terjauh antara kurva yang berwarna pink dengan kurva yang berwarna biru, atau jarak terjauh antara kurva TR dengan kurva TC. Dalam hal ini adalah ini, karena ini merupakan daerah keuntungan. Sedangkan yang ini untuk Q sama dengan 3 ini adalah kerugian tertinggi, karena dalam posisi ini atau daerah ini adalah daerah di mana kurva yang biru berada di atasnya kurva yang berwarna pink, sehingga daerah kerugian. Jadi seperti itu cara menganalisisnya.
Kemudian ada satu lagi, di antara dua BEP ini adalah titik BEP. Titik BEP ini adalah titik di mana sebuah perusahaan tidak mengalami untung dan rugi pada titik ini saja. Sedangkan di titik potong ini tidak kita bahas karena ini adalah kuadran ketiga. Kita fokusnya di kuadran pertama, gitu ya. Kenapa? Sudah saya jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Itu adalah BEP atau break even point, suatu kondisi di mana produsen atau perusahaan itu tidak mengalami untung dan rugi. Jadi sekali lagi, ini adalah daerah kerugian, ini adalah titik BEP-nya, ini adalah daerah keuntungan, ya. Kemudian titik BEP-nya, kemudian ini adalah daerah yang mengalami kerugian. Secara kurva MR dan MC juga sama. MR kita tahu merupakan turunan pertama dari TR. Setelah kita turunkan yaitu min 2Q kuadrat, hasilnya adalah min 4Q plus 1000Q, turunannya adalah 1000, maka gambar grafiknya seperti ini MR. Sedangkan gambar MC-nya turunan dari total cost. Karena berbentuk kubik atau pangkat 3, maka turunannya adalah berbentuk fungsi kuadrat. Lah, di sini yang dimaksud dengan keuntungan maksimumnya Q sama dengan 35 ini adalah perpotongan antara MR dan MC. Tentu saja perpotongan keduanya ini adalah Q yang 35 yang optimum atau keuntungan yang maksimal atau maksimum. Jadi kedua pendekatan ini sama. Selanjutnya adalah keuntungan pasar persaingan sempurna. Pasar yang dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli di mana kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Kurva TR biasanya berbentuk garis lurus. Kemudian untuk konsep keuntungan maksimumnya atau laba maksimum didapatkan juga berdasarkan MR sama dengan MC. Misal contoh yang keempat, kita punya TR-nya adalah 2000Q kurangi 3, karena biasanya dalam pasar persaingan sempurna TR itu berbentuk garis lurus atau fungsi linear. Sedangkan biaya totalnya misalnya Q pangkat 3 min 80Q kuadrat plus 2300Q plus 10.000. Maka untuk mencari keuntungan maksimum caranya sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Kita cari dulu P-nya sehingga ketemu P adalah ini. Setelah itu kemudian kita ambil syarat yang pertama, P absen sama dengan 0. Sehingga kita turunkan min Q pangkat 3, berarti turunannya adalah min 3Q kuadrat. Kemudian plus turunan dari 80Q kuadrat adalah 160Q pangkat 1 ya. Kemudian min 300Q turunannya adalah 300, sedangkan yang ini adalah hilang. Sehingga kita sederhanakan, kita bisa menggunakan pemfaktoran ya, dengan menggunakan rumus ABC, sehingga nanti ketemu Q sama dengan 1,95 dan Q sama dengan 51,39. Rumus ABC sudah pernah saya jelaskan di bab-bab sebelumnya terkait dengan pemfaktoran. Kemudian kalau sudah ketemu Q yang pertama dan Q yang kedua, maka syarat keduanya kita cek. Kita misalnya untuk turunan keduanya, untuk syarat yang kedua yaitu P double absen kurang daripada 0. Turunan kedua dari ini ya berarti ya adalah min 6Q plus 160. Kemudian kita substitusikan saja untuk masing-masing Q. Ternyata Q untuk 1,95 ekstrim minimum. Sedangkan untuk Q sama dengan 51,39 ekstrim maksimum. Berarti ini yang menghasilkan laba atau keuntungan maksimum saat Q 51,39. Sehingga besarnya keuntungan bisa kita substitusikan saja untuk Q sama dengan 51,9 ke persamaan Pi. Sehingga dihasilkan adalah 60.143,06. Tinggal satuannya adalah apa? Misal juta atau miliar atau triliun. Secara grafik juga digambarkan seperti ini. Ini adalah TR-nya berupa garis lurus. Kemudian ini adalah TC, total cost-nya, karena berbentuk fungsi kubik. Nah, kita tahu berdasarkan contoh yang sebelumnya, berarti ini adalah daerah, karena total cost-nya berada di atas dari yang berwarna biru, berarti ini adalah daerah yang pertama, daerah kerugian. Yang ini adalah daerah
keuntungan. Sedangkan yang ini yang terakhir adalah daerah kerugian karena berdasarkan grafik ini. Jadi diingat-ingat bahwa posisi grafiknya mana yang lebih di atas. Kalau yang berwarna merah ini karena biaya berada di atasnya, berarti ini daerah kerugian. Berarti daerah keuntungan di sini kita fokus di sini berarti. Dan kita akan mencari jarak terjauh antara grafik yang biru dengan berwarna merah. Karena di sini adalah perpotongan keduanya ini, daerah ini adalah daerah keuntungan. Nah, ini adalah titik ekstrim yang pertama, ekstrim minimumnya. Kemudian ini adalah titik ekstrim yang maksimum. Berarti secara grafis saat Q sama dengan 51,39 ini kita anggap sebagai jarak terjauh antara kurva yang berwarna biru yaitu TR dengan kurva yang berwarna merah yaitu TC. Sehingga secara grafik nampak jelas gitu ya. Dan BEP-nya adalah ini ya, perpotongan ini. BEP, break even point-nya. Kemudian secara pendekatan MC dan MR juga sama. Jadi MC-nya adalah turunan dari total cost, sedangkan MR turunan dari TR. Nah, ternyata kalau turunan dari TR dihasilkan 2000 berupa garis konstan. Sedangkan MC yang awalnya pangkat 3 berubah menjadi pangkat 2 atau kuadrat. Lah perpotongan keduanya ini antara MC sama dengan MR, maka nanti itulah keuntungan maksimumnya. Nah, berarti saat Q sama dengan 51,39. Kita perhatikan kalau kita mengambil Q yang satunya di sini ternyata secara grafik ini adalah daerah kerugian. Berarti kerugian tertinggi terjadi saat Q sama dengan 1,95, sedangkan keuntungan maksimum terjadi saat 51,39. Jadi itu terkait dengan penerapan fungsi maksimum dan minimum dalam ekonomi, baik dalam pasar monopoli maupun pasar persaingan sempurna. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.